Langkah yang pertama adalah klik New. Lalu, beri nama project dan pilih template untuk gambar, klik Create Project. Muncul tabel seperti ini, pilih m2000.set, lalu Next. Akan muncul tabel default pengaturannya, lalu Next. Muncul tabel setting Total Station, pilih UTM WGS84 datum, lalu Next. Muncul tabel seperti ini, klik Next lagi. Kemudian klik Next lagi. Klik Next lagi. Sampai akhirnya muncul tabel seperti ini, klik Finish. Akan muncul hasil setting project, lalu OK. Selanjutnya, tutorial pembuatan line dan polygon di AutoCAD. Yang pertama, pembuatan line. Langkah pertama adalah pada komen, ketikkan line atau L, kemudian Enter. Lalu di layar penggambaran AutoCAD, lakukan klik kiri di mana saja sesuai dengan yang Anda inginkan. Setelah itu, arahkan kursor menggunakan mouse ke kanan, kiri, atau kemanapun yang Anda inginkan, lalu klik kiri. Jika masih ingin melanjutkan pembuatan garis, arahkan lagi kursor kemana saja yang Anda inginkan, kemudian lakukan lagi klik kiri. Setelah itu, untuk mengakhiri pembuatan garis, bisa tekan tombol Escape pada keyboard. Maka, di layar penggambaran AutoCAD akan terbentuk gambar garis bebas yang baru dibuat. Selanjutnya, masuk ke tutorial pembuatan poligon pada AutoCAD. Langkah yang pertama, klik toolbar poligon atau ketik pol, kemudian tekan spasi dan perhatikan command line di bawah area kerja AutoCAD. Selanjutnya, pada komen Polygon Enter Number of Side, masukkan banyaknya segi poligon, misalnya 5, dan tekan spasi. Setelah itu, pada Specify Enter of Polygon or Edge, tentukan titik pusatnya di titik pusat lingkaran pada lingkaran pertama, kemudian tekan spasi. Lalu, pada Enter an option in Script in Circle or Circumscribe about Circle, ketik I untuk metode poligon di dalam lingkaran, kemudian tekan spasi. Yang terakhir, pada Specify Radius of Circle, tentukan radiusnya, misalnya 50, setengah dari diameter lingkaran, kemudian tekan spasi.
Selesai. Tutorial cara membuat poin atau titik pada AutoCAD. Caranya cukup mudah dengan mengetikkan perintah poin di kolom komen, kemudian Enter, lalu klik di bagian mana titik atau poin akan dibuat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai 4 cara menghitung luas bidang dalam 4 kondisi yang berbeda. Kondisi yang pertama yaitu menghitung luas bidang yang ujung-ujungnya ditandai oleh titik-titik. Bisa kita lihat pada layar, terdapat 4 titik. Ada P1, P2, P3, dan P4. Titik-titik ini nantinya akan dihubungkan sehingga membentuk suatu bidang, di mana kita akan menghitung bidang tersebut. Langkah yang pertama adalah pilih polyline pada isi layar, kemudian klik kiri pada mouse, ketik plane. Setelah itu, enter dan menghubungkan titik-titiknya P1 ke P2, P2 ke P3, P3 ke P4, dan yang terakhir P4 ke P1. Jangan lupa untuk klik enter. Untuk melihat luasnya, kita dapat menggunakan cara klik kiri pada objek, kemudian ketik LI, di mana akan muncul jendela list. Di situ terdapat area. Area merupakan luas bidang yang kita ukur. Luasnya di situ tertera 17.625. Atau dapat juga menggunakan cara yang kedua, yaitu klik kiri pada mouse, kemudian ketik area, setelah itu sama, menghubungkan titik-titik, yaitu P1 ke P2, P2 ke P3, P3 ke P4. Jangan lupa untuk enter. Bisa kita lihat pada layar bagian bawah, terdapat area, yaitu area berupa luas, dan luasnya di situ tertera 17.625, di mana hasilnya sama pada jendela list tadi. Menghitung luas polyline yang tertutup. Dapat kita lihat pada layar, disajikan sebuah bidang poligon tertutup yang dibatasi oleh garis-garis. Cara menghitungnya, yang pertama adalah klik kiri pada objek, kemudian ketik LI, di mana akan muncul jendela list. Di situ ada luas sebesar 58.440,70, atau dapat juga dengan cara yang kedua, yaitu klik kiri, ketik area, kemudian enter. Setelah itu pada layar bagian bawah, pilih objek dengan cara ketik huruf O, kemudian enter, dan klik pada bagian garis-garisnya. Setelah itu, enter. Bisa kita lihat pada layar bagian bawah, terdapat luas bidang yang tertera yaitu 58.440,70, di mana luas ini sama dengan luas pada jendela list sebelumnya. Nah, itu cara menghitung kondisi yang kedua. Nah, teman-teman, mari kita berlanjut pada kondisi yang ketiga, yaitu menghitung luas bidang yang di dalamnya terdapat bidang enklave. Bisa kita lihat pada layar, terdapat satu bidang yang besar dan di dalamnya terdapat dua bidang yang kecil. Caranya yaitu ketik area pada command form di layar bagian bawah, atau dapat juga ketik AA, kemudian enter, lalu pilih add dengan cara ketik A, kemudian enter, pilih objek dengan ketik O, kemudian enter. Setelah itu, kita dapat memilih objek yang akan kita hitung. Nah, pada kondisi ini, hal pertama yang kita hitung adalah bidang terluarnya, yaitu bidang yang paling besar. Dapat dengan cara klik objek atau pada garis-garis bidang, dan dapat kita lihat total areanya, yaitu 58.440,78. Setelah itu, untuk mengurangi luas bidang tersebut, dapat dengan cara pilih subtract, kemudian ketik S, enter, kemudian ketik O, setelah itu enter. Sama seperti sebelumnya, kita dapat memilih bidang yang akan kita hitung.
Di sini, mari kita memilih bidang-bidang kecil, yaitu bidang yang pertama, klik, lalu bidang yang kedua, klik. Dapat kita lihat pada layar, total area yang sebelumnya berkurang menjadi 52.290,366. Nah, itu adalah kondisi yang ketiga. Nah, teman-teman, selanjutnya mari kita beralih pada kondisi yang keempat, yaitu menghitung luas wilayah atau bidang yang terpisah. Dapat kita lihat pada layar, terdapat dua bidang yang terpisah. Caranya yaitu ketik area pada command from, kemudian enter, ketik A, enter, lalu ketik O, enter. Sama seperti sebelumnya, mari kita memilih objek yang akan kita hitung. Yang pertama, mari kita memilih yang lebih besar, yaitu luasnya 58.440,78. Kemudian yang kedua, kita pilih objek yang lebih kecil, maka otomatis total area akan bertambah menjadi sebesar 68.030,503. Nah, itu adalah cara menghitung kondisi yang keempat. Nah, teman-teman, mari kita beralih pada kondisi yang terakhir, yaitu menghitung kombinasi luas bidang yang terpisah dan terdapat enklave di dalamnya. Dapat kita lihat pada layar, terdapat dua bidang. Bidang yang pertama, bidang yang lebih besar, terdapat dua bagian enklave di dalamnya. Sedangkan bidang yang kedua, yaitu lebih kecil dan tidak terdapat enklave di dalamnya. Cara yang pertama adalah ketik AA pada command from di layar bagian bawah, enter, ketik A, enter, ketik O, enter. Nah, kita dapat memilih bagian yang akan kita hitung terlebih dahulu. Di sini kita hitung bagian yang lebih besar, lalu kita hitung bagian yang lebih kecil. Dapat kita lihat total area keduanya, yaitu 68.030,503. Setelah itu, mari kita menghitung bidang yang akan dikurangi oleh bidang enklave di dalamnya. Dengan cara ketik S, enter, kemudian ketik O, enter. Setelah itu, pilih bidang enklave yang kecil tadi, yang di dalam bidang terbesar tadi. Bidang 1, klik, kemudian bidang 2, klik. Secara otomatis, total area di layar bagian bawah akan berkurang menjadi 58.327,732. Nah, teman-teman, itu adalah cara menghitung kondisi kombinasi. Nah, teman-teman, itulah cara menghitung luas dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung volume bidang pada aplikasi AutoCAD. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan data dasar pengukuran untuk perhitungan volume di aplikasi AutoCAD. Di sini, kelompok kami sebelumnya telah menyiapkan data pengukuran yang disimpan di aplikasi Notepad. Di situ dapat kita lihat terdapat data koordinat X, Y, dan Z, serta beberapa keterangan patok seperti BM001, BM002, JLN yang artinya jalan, SLK yang artinya selokan, PHN yang artinya pohon, dan sebagainya. Di sini kelompok kami mempunyai banyak data koordinat, di mana data koordinat ini nantinya akan dihitung volumenya berapa pada aplikasi AutoCAD. Selanjutnya, buka aplikasi AutoCAD, klik New.
Setelah itu beri nama project. Di sini kelompok kami memberi nama tutorial volume. Lalu pastikan project path-nya, project name, dan create project. Prototipenya ubah menjadi default, lalu name-nya diubah menjadi tutorial volume. Klik OK. Template-nya diatur seperti layar. Klik OK. Kemudian profil name-nya pilih seperti pada layar. Lalu next. Pastikan seperti pada layar. Skala juga seperti pada layar. Lalu next. Kita tunggu dulu sebentar. Lalu untuk kategorinya kita pilih UTM WGS 84 datum dengan zone (49) South. Lalu klik next. Next, dan finish. Klik OK. Klik OK. Lalu klik pojok kiri, points, import points. Lalu muncul jendela format manager import points. Di sini formatnya ubah menjadi PNZD atau koma delimit, kemudian source file. Di sini kita akan menginput file yang berisi data yang sebelumnya sudah disiapkan terlebih dahulu. Pilih core data, kemudian open, lalu klik OK. Oke, mari kita tunggu dulu. Lalu ketik Z pada command form, lalu ketik E, sehingga dapat kita lihat pada layar sudah keluar poin-poin dari data-data yang kita input. Lalu display properties, hilangkan checklist pada number serta description. Lalu text size diubah menjadi 1. Lalu pada bagian marker, simbol tetap silang, size-nya juga diubah menjadi 1, lalu OK. Bisa kita lihat, terdapat perubahan dari sebelumnya. Kali ini lebih kecil. Lalu klik seperti pada layar. Kemudian klik new layer. Layar 1 di sini, ubah namanya menjadi permukaan. Lalu klik new layer lagi. Bisa diubah namanya menjadi dasar.
new layer lagi, ubah namanya menjadi batas. Lalu bisa diganti warnanya. Untuk permukaan kelompok kami menggunakan warna oranye, untuk dasar kelompok kami menggunakan warna hijau, dan untuk batas kelompok kami menggunakan warna biru. Setelah itu blok semua titik, ketik pada layar. Di sana terdapat batas, dasar, dan permukaan. Kita akan munculkan permukaan. Pojok kiri, kemudian pilih poin, import points. Lalu muncul jendela Format Manager, Import Points. Sama seperti sebelumnya, di sini kita menginput file yang berisi data-data pada perangkat laptop atau komputer. Di sini core data dasar, lalu OK. Klik OK. Kemudian muncul poin-poin. Lalu lampu pada permukaan dimatikan, yang artinya menghilangkan layer. Lalu blok semua titik-titik, klik kanan, display properties, hilangkan centang di bagian description. Lalu pada marker ubah simbol menjadi plus, lalu size ubah menjadi 1. Dapat kita lihat perubahan dari sebelumnya. Kemudian display properties lagi, ubah text size menjadi 1 agar lebih kecil. Jika di zoom, seperti itulah hasilnya. Blok semua titik, kemudian display properties, pada marker ubah size menjadi 3. OK. Blok semua titik, kemudian klik dasar. Di sini akan muncul warna hijau, yang artinya dasar. Lalu pilih polyline. Hubungkan setiap titik-titik pada layar ke titik lainnya. Jangan sampai terputus, seperti pada layar. Titik-titik ini nantinya akan membentuk sebuah bidang. Pastikan tidak ada titik-titik yang terlewat. Jadi semua terhubung oleh titik-titik yang lainnya. Klik enter. Kemudian hilangkan layar dasar dengan mematikan lampu.
bisa kita lihat sudah terbentuk sebuah bidang yang terdiri dari layar batas. Nyalakan lampu dasar, yaitu akan menampilkan poin-poin dasar. Lalu klik pojok kiri, pilih terrain. Muncul jendela terrain model Explorer. Kemudian klik folder terrain, create new project. Akan muncul surface 1, ubah namanya menjadi permukaan. Lalu pilih point files. Matikan layar batas dan dasar. Matikan di sini artinya menghilangkan layar tersebut. Lalu munculkan jendela terrain model Explorer. Pilih point file, kemudian add point, klik entity seperti pada layar, kemudian blok semua titik. Lalu pilih boundaries. Munculkan layar batas, pilih boundaries lagi, kemudian add boundary definition, pilih polyline batas tadi seperti pada layar, ketik batas 1, kemudian enter. Lalu buka permukaan, kemudian bold, centang seperti pada layar, 3 option itu. Lalu apply, kemudian klik OK. Lalu buat surface baru yang diberi nama dasar. Lalu OK. Kemudian pilih point files, add point from AutoCAD object, kemudian klik point. Tampilkan layer dasar. Matikan layar permukaan sehingga seperti pada layar. Lalu pilih point files, klik O, pilih entity, kemudian blok satu bidang tersebut menjadi 2. Buka boundaries, kemudian add boundary definition, klik outer terluar, kemudian ganti nama, ketik batas 2. Kemudian ketik bold, centang ketiganya, nyalakan layar permukaan. Di sini akan muncul layar permukaan. Klik pojok kiri, terrain, kemudian
pilih create contour, muncul jendela create contour, kemudian surface diganti permukaan. Untuk minor interval diubah menjadi 0,5. Lalu oke. Bisa kita lihat pada layar, kontur-kontur mulai terbentuk pada bidangnya. Klik seperti pada layar. Sudah terbentuk kontur Meyer. Ubah warnanya menjadi warna kuning ke krem, atau dapat juga warna lainnya seperti warna pink. Lalu ubah juga warna kontur minor menjadi warna ungu. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini konturnya mulai berubah menjadi warna yang kita inginkan. Ketik 3DO pada layar project. Bisa kita tunggu. Nah, terjadi perubahan di sini. Di sini bidang yang kita hitung menjadi berbentuk 3 dimensi. Di sini kita akan menghitung volume dari permukaan ke bawah lalu ke atas. Klik pojok kiri, kemudian pilih terrain, set current seperti pada layar, kemudian oke. Klik pojok kiri, pilih current stratum, kemudian muncul jendela define stratum. Di sini namanya diubah menjadi volume. Dapat juga menjadi volume permukaan. Surface 1, pilih permukaan, oke. Surface 2, pilih dasar, oke. Klik oke. Lalu pilih terrain lagi, kemudian set definition dan site settings. Value-nya bisa diubah menjadi 1. Lalu side layarnya diubah menjadi volume permukaan. Klik OK. Lalu pilih rectangle, kemudian blok semua titik-titik. Seperti pada layar. Lalu klik pojok kiri, pilih terrain, kemudian site definition, define site. Lakukan pada layar, select all, kemudian OK. Hubungkan garis dari titik endpoint menuju titik
pojok kanan seperti pada layar, kemudian enter, ketik tutorial volume, di sini kita menulisnya tutorial volume permukaan. Klik pojok kiri, pilih terrain, kemudian pilih composite file volume, calculate total volume, pilih tutorial volume permukaan, oke. New surface diberi nama volume permukaan. Klik OK. Lalu bisa dilihat di layar bagian bawah sudah terbentuk volume cut dan volume net sebesar 1.622.452 meter kubik. Klik pojok kiri, kemudian pilih terrain kembali, volume report, site report, klik OK. Nah, teman-teman bisa kita lihat pada jendela site volumes bahwa volume permukaan dasar sudah terbentuk. Nah, seperti itulah cara menghitung volume pada aplikasi AutoCAD. Ya, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat kontur di AutoCAD. Pertama, kita setting project sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ini pemberian nama segala macam ya, karena ini cuma buat latihan untuk bikin kontur, jadi ngasal aja. Ini aku setting 500. Displaynya, angle displaynya diganti pakai azimuth. Ini vertikal aku ganti 100. Pokoknya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini kita ganti di Indonesia karena data pengukurannya di Semarang, jadi kita pakai zona 49S ya, karena Semarang adanya di situ. Next. Ini fiksasi skala selesai. Oke. Sip. Ini kita sebentar. Oke. Jadi setelah itu kita buat surface-nya terlebih dahulu. Nah, caranya itu kita import point-nya. Nah, ini kita import point seperti ini. Terus kita atur formatnya. Nanti akan muncul format manager seperti ini. Kita atur. Nah, karena data yang saya pakai itu dari total stationnya udah bentuknya PNSZD. Terus dibisainnya pakai koma. Langsung aja. Terus kita bikin point group baru. Kita namain ngasal aja. Udah kayak gitu. Setelah bikin point group, pencet OK. Terus ini OK aja langsung. Oke, setelah selesai langsung kita pencet Z, enter. Nah, udah kayak gini. Kita blok semuanya buat kita ganti display propertiesnya biar enak dilihat. Ini paling yang diperluin deskripsinya nggak usah, cuma number sama elevation aja. Text unitnya mungkin diganti bisa 0,5 deh. 0,5 kita ganti 0,5.
0,5. Terus markernya karena ini poin, jadi bentukannya gini aja, biar lebih enak juga dilihatnya. Ini 0,5 juga, atau 1 deh biar agak kelihatan besar. Oke, nah seperti ini. Terus kita bikin surface-nya. Jadi pertama-tama kita bikin boundariesnya dulu ya. Nah, ini kita bikin rectangular sebagai polygon boundariesnya nanti. Udah seperti ini. Kita buka terrain, terus model explorer. Itu kan. Nah, bentar. Udah kayak gini. Kita pilih terrain, terus create new surface. Nah, ini belum ada kan. Nah, ini kita udah surface 3. Kita klik. Terus kita masukin point group yang tadi kita tambahin. Contour 1 kayak gitu. Oke. Nah, ini udah ke input ya. Lalu setelah itu kita bikin boundariesnya. Boundariesnya pakai yang kita pakai yang ini. Nah, kayak gitu. Udah kayak gitu, kita save current surface kayak gini. Nah, ini udah kesimpan nih boundariesnya. Setelah point groupnya udah, terus boundariesnya udah, terus kita klik kanan, kita build. Ini langsung oke aja. Nah, kan udah nih build surface-nya. Ketika udah bikin surface-nya udah, langsung kita create contour. Gimana caranya? Caranya itu kita ke terrain lagi, terus create contour. Nah, ini ya udah diketahui lowest elevationnya berapa, highest elevationnya berapa. Jadi nanti auto dicocokin aja. Nah, di sini interval minor sama majornya itu rumusnya major interval sama dengan 5 kali minor interval. Jadi karena biar enak aja kita ganti nih ya 0,25. Udah kayak gini. Nah, ini kita ubah dulu. Nah, oke, kita ubah dulu jadi spline curve gini ya, biar agak rapi. Ini tergantung kebutuhannya, butuhnya seperti apa. Ini cuma gambaran kasar aja gimana cara bikin konturnya. Seperti ini. Kalau udah, nanti dia auto layer gitu sih, udah kepisah mau layer minor atau major gitu. Udah, semuanya udah di apply tadi, udah ya. Udah di apply, langsung di oke. Oke. Gitu. Nah, ini udah kebentuk. Tapi ini belum sepenuhnya benar karena masih ada beberapa yang nabrak nih seperti poin ini. Nah, ini perlu adanya editing kontur. Jadi untuk penggunaan kontur yang bisa diaplikasikan itu perlu editing yang rapi karena ini kan belum sesuai dengan kaidah penggambaran kontur seperti itu. Tapi gambaran kasar untuk input titik dan membuat kontur di AutoCAD adalah seperti ini. Nah, sekian.